mengklarifikasi masalah ibu aja sih, cuma kayak kalau baca berita itu kurang enak lah dilihatnya kalau saya. Karena saya kan juga punya ibu kandung ya, apalagi udah almarhum, jadi ya kurang enak dibaca. Anak pertama dari istri pertama. Oke. Dan usianya? Usianya 20 tahun. Oke. Sekarang tinggalnya di Solo, kuliah di Solo. Di Solo. Tuh. Iya. Oke. Publik lebih taunya istri pertamanya Mbak Dewi. Mbak Dewi. Istri keduanya ini Bu Amalia ini kan. Kalau ibu saya kan nggak banyak yang tahu lah karena masih awal-awal banget kan. Jadi lebih pengen mengklarifikasi keadaan ibu saya lah. Oke. Kalau berpisah mungkin dari kecil ya, karena saya dari kecil tuh sama nenek saya tinggalnya, dan mungkin tiap minggu ayah suka jenguk, main bareng aja, masih ada quality time lah sama keluarga, masih ada. Cuma untuk tinggal dan stay itu sama oma. Mungkin kadang sulit ya kalau misalnya dibutuhkan benar-benar urgent banget, kadang suka sulit. Cuma masih ada hubungan lah, masih baik banget. Baik. Dengan Mbak Dewi sendiri, kalau untuk hubungan kayak pribadi, kayak privat gitu, maksudnya telepon secara berdua gitu belum. Tapi kalau misalnya ayah telepon, biasanya dia juga ada di sampingnya, kayak ikut telepon, gimana kabarnya, dan cuma sekedar tanya aja lah kabar, say hello lah. Kalau aku sih pribadi juga terkejut ya maksudnya sama pemberitaan ini. Cuma kembali lagi itu kan masalah orang tua ya. Maksudnya aku juga tidak tahu menahu karena aku nggak di Jakarta juga kan, di kuliah di Solo. Jadi ya nggak tahu sama sekali sih titik masalahnya itu di mana, nggak tahu. Tapi kamu tahu tentang benar Mbak Amalia menikah dengan ayah? Tahu. Itu tahun berapa, Jen? Seingat saya 2018, tapi pastinya nggak tahu. Kamu ikut menyaksikan pernikahan ayah? Enggak, atau? aku di Solo. Aku Okay. masih sekolah, masih SMA waktu itu. Dikasih taunya juga waktu itu ketemu bareng, terus dikasih tahu ini bunda. Ya udah, ya biasa aja. Awalnya juga ya kaget dong, maksudnya dapat bunda baru gitu kan. Cuma ya karena dia baik juga orangnya, dia mau mendekatkan diri, jadi ya aku fine aja, enjoy gitu kan. Orangnya juga baik banget. Mbak Amalia dulu. Bunda Dewi dulu dong. Bunda Dewi dulu berarti. Istilahnya istri pertama lah yang dikenal publik kan. Habis itu baru kenal sama Bunda Amalia itu. Oke. Kalau itu aku juga kurang tahu ya, maksudnya apa yang di pikiran ayah, di pikiran keluarga di sana, nggak tahu ya maksudnya, karena belum ketemu juga sih, maksudnya ini kan aku kesini karena main ke rumah oma aja, kan pengen main gitu kan, jadi ngepasin banget libur kuliah kan, pengen main lah, ya udah main kan. Belum ketemu ayah juga sih, mungkin karena lagi kisruh juga kan, jadi kayak mau tanya ya udahlah, maksudnya bukan, it's not my business lah ya gitu, jadi biarkan diselesaikan aja lah sama mereka, gimana caranya terserah mereka lah ya, maksudnya terserah orang tua aja maunya gimana, aku hands up aja lah, maksudnya it's not my business. Oke. Itu ya waktu kecil itu sering banget quality time jalan berlima, pergi ke Jogja atau pergi kemana yang cuma berlima aja, kayak ayah, Salsa, Syaura, dan Mbak Dewi, itu sering banget itu dulu, setiap minggu malah kan. Cuma mungkin karena seiringnya berjalannya waktu dan aku sempat pesantren juga kan, jadi ada jeda, maksudnya kayak susah juga untuk ketemu karena tempatnya jauh dan lingkungannya tidak mendukung lah, jadi ada sempat kayak ada jarak lah, tapi tetap hubungan baik ya, tetap dicari kan, kayak say hello tetap, kabar tetap ada. Kalau di Solo ini kan aku sama Bude dari keluarga ayah kan, jadi tetap ada konteks. Kalau itu juga kurang tahu ya, karena ibu meninggal pas aku umur 2 tahun, masih kecil banget. Jadi kurang tahu masalahnya itu kayak apa, kurang tahu. Mungkin divorce-nya kapan juga aku juga nggak tahu gitu kan, karena nggak dikasih tahu juga akunya, cuma ya taunya ibu meninggal, saya menikah lagi, udah sekedar itu aja. Hadir aku ikut datang pas saya menikah sama Bunda
Tante Dewi datang. Ya baik, maksudnya keluarga ibu dari aku juga menerima lah istilahnya, datang ke pernikahan, datang apa ya, kayak istilahnya welcome lah ya, ibu barunya aku kan, ya welcome banget. Ini sebenarnya nggak ada komunikasi, bener-bener nggak ada komunikasi sih. Ini emang niatan aku pengen mengklarifikasi bahwa ibuku tuh ada gitu kan. Cuma kalau untuk masalah yang sekarang lagi panas-panas ini, aku I'm not gonna touch that case gitu, maksudnya I hands up gitu, karena itu bukan urusanku dan aku tidak tahu titik permasalahannya itu. Jadi I'm not gonna have a comment about that kayak. Tahu untuk anak yang pertama itu yang sama ayah ya, yang itu 2 tahun sekarang, 2 tahun berapa bulan ya, 2 atau 2 bulan lalu. Oke. Masih kecil, sama yang di kandungan tuh 7 bulan. Kalau kandung ya? Iya, kandung. Ada 4. Ada aku, Syaura, anak dari Bunda Dewi, Bunda Yuni 2. Bunda Yuni itu? Ada Anjani sama satu lagi belum ada namanya. Oh gitu, berarti almarhum ibu dengan nama? Olga Archangela. Olga Archangela. Yang kedua berarti Mbak Tribona Tunggadewi. Nah, yang ketiga Bunda Amalia. Oke, berarti dari istri yang pertama hanya kamu atau? Iya, hanya aku. Anak tunggal? Anak tunggal, langsung meninggalkan setelah 2 tahun itu. Terus karena dengan Tante Dewi, Bunda Dewi ini dapat Syaura. Dapat Syaura, betul. Terus sama Bunda Amalia dapat adik kecil dan bayi. Oh oke, berarti memang masih mengandung ya? Iya, masih mengandung. Itu pikiran sih pasti ya, maksudnya mau gimana pun orang tua sendiri kan. Itu berita orang tua kalau baca kan juga kurang enak lah ya gitu. Cuma ya kembali lagi itu kan masalahnya orang tua ya, kita juga nggak bisa asal ikut campur kayak ya, kita cuma bisa mendoakan aja lah, semoga ada cepat selesai, semoga cepat reda, semoga ada jalan keluarnya lah dan diselesaikan dengan baik-baik. Semua kaget banget gitu kan, kayak bisa tiba-tiba ada berita kayak gini gitu kan. Cuma kita berusaha tenang lah ya, maksudnya kita semua serahin ke ayah lah. Ini istilahnya ayah harus bisa menyelesaikan itu sendiri gitu. Maksudnya kita cuma bisa mendoakan yang terbaik buat ayah. Aku juga kurang tahu sih. Oke. Karena aku cuma emang fokus kuliah aja waktu itu, kayak nggak terlalu mikir yang lain-lain gitu. Orang yang bertanggung jawab, terus baik, bisa memaintain emosi lah ya, maksudnya dia seorang ayah, figur ayah yang mungkin baik lah ya, maksudnya ya figur ayah yang dengan segala kekurangannya ayah ya, dia masih bisa mau berusaha untuk cukupi, untuk hadir dan segala macam, walaupun dengan kondisi yang aku jauh kan, merantau di sana dan ayah yang di sini gitu kan. Maksudnya dia masih bisa usaha untuk tanya kabar, say hello atau segala macam. Terakhir ketemu, aduh kapan ya? Aduh lupa. Kayaknya tahun kemarin ketemu, tapi pastinya lupa banget. Ayah waktu itu sibuk juga kan, maksudnya kerjaan ayah juga banyak dan pasti kalau ditelepon juga kadang tunggu bentar ya lagi meeting, tunggu bentar ya lagi ada kerjaan, nanti ayah telepon balik atau gimana gitu kan. Jadi emang suka tabrakan lah sama jadwalnya ayah. Aku jujur jarang banget baca berita ya. Ini juga berita dikasih tahu dari orang. Jadi tentang masalah-masalah ayah yang mungkin berhenti dari manajer atau apa segala macam, aku juga kurang tahu gitu kan. Cuma kalau aku sih rezeki itu pasti selalu ada ya, karena rezeki kan udah diatur kan sama yang Maha Kuasa, pasti selalu ada aja kerjaan yang datang kalau misalnya kita mau berdoa, berusaha dan ikhtiar kan. Jadi ya berdoa aja yang terbaik lah buat ayah. Untuk aku ya, untuk aku mungkin kadang keras, tapi kalau misalnya kayak kita mau apa gitu, ayah kadang suka mikirin lagi kayak ya udahlah sesekali dikasih, nggak terlalu strict banget sih. Kalau dari ayah sih mungkin karena jauh juga kan, jadi kadang suka ya ayah kapan telepon, ayah kapan jenguk, ayah kapan ketemu, suka ngerengek-ngerengek gitu sama oma kan. Cuma
karena dari keluarga ibu juga semuanya kan kayak perhatian full gitu kan, tetap ajak jalan, ajak kemana menghibur diri lah istilahnya ya kan. Jadi kalau untuk kurangnya kasih sayang kasih, tapi kehadiran ayah mungkin yang kurang, maksudnya kan walaupun itu keluarga ibu kan tapi tetap aja beda sama kasih sayang orang tua kandung lah ya istilahnya. Jadi tapi kalau kurang kasih sayang enggak, fine aja sama ayah juga. Yang pertama sih tujuan aku adalah ingin mengklarifikasi tentang ibu ya, itu. Terus ya mungkin kalau menyangkut masalah ayah sendiri, aku cuma pengen bilang ke ayah untuk ya bertanggung jawab sama apa yang telah diperbuat lah ya, maksudnya berani berbuat, berani bertanggung jawab kan. Tuh ya dibicarakan baik-baik lah, kalau bisa baik-baik kenapa harus cari yang sulit gitu, maksudnya ada yang mulus kenapa harus cari yang rusak jalannya gitu kan. Tuh ya gitulah, bicarakan baik-baik. Ayah Jujur itu harus lah ya, maksudnya dalam Islam aja kita harus berbuat jujur kan, nggak boleh berbohong dan segala macam ya. Kalau memang tidak ya tidak, kalau memang iya ya iya gitu kan. Harus apa ya, orang tuh kalau misalnya kita berbohong kan kadang orang tidak akan percaya lagi kan ke kita gitu. Jadi ya dipikir lagi lah maksudnya kalau mau ambil tindakan. Oke, aku tekankan sekali lagi, berarti memang ada pernikahan dan kamu tahu dengan Mbak Amalia ini. Tahu. Walaupun saya tidak hadir ya di pernikahan itu, cuma ya saya tahu. Berarti benar ya, ayah menikah dengan Mbak Amalia. Jen, Biasanya tahu dari sekolah sih, biasanya kampus atau dulu SMA sempat jadi masuk ke majalah SMA gitu, ini anaknya Bapak Muka sekolah di sini kayak gitu sih. Awalnya tanya dari situ, tapi kalau aku bilang kayak aku dari Bapak Muka gitu ya enggak kayak malu-maluin banget. Itu biasanya tahu dari luar sih, biasanya tahu dari luar, kayak tanya kamu dari Bapak Muka sih gitu kan, cuma senyum aja, di bawah senyum gitu kan, bener nggak bener ya udah terserah gitu kan, mau percaya juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau ngomong gitu nggak pernah. Kalau teman-teman mungkin karena aku berteman-teman dengan orang-orang yang baik ya, jadi nggak ada yang terlalu kayak tanya-tanya kayak Jen ini ayahmu gini Jen ini ayahmu gini, nggak ada sih. Maksudnya mungkin mereka tahu tapi mereka diam, jadi aku juga enak gitu kan menjalani keseharianku juga fine aja gitu. Cuma kadang kalau misalnya kayak kelihatan sedih murung itu ditanya ayo oke gitu kan, kamu kenapa sedih, kenapa, cerita kalau mau cerita, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi berterima kasih banget sama teman-temanku. Nggak banyak tanya. Mohon buat ayah ya, semua masalah itu pasti selalu ada solusinya, dan tetap tegar walaupun ya badai pasti berlalu lah ya. Tetap di jalan yang benar aja lah ya, nggak usah yang aneh-aneh.